Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini, tetap di rumah masing-masing, kita bersekutu bersama keluarga masing-masing. Walau kita tidak bertatap muka seperti biasanya, dalam doa kita tetap terikat dalam persekutuan kasih Tuhan. Presbiter GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya yang melayani dalam ibadah keluarga malam hari ini mengucapkan selamat beribadah dan bersyukur di rumah masing-masing. Pemberitaan firman pada ibadah malam ini adalah Penatua Renard Edward Doloe. Jemaat mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Maha Pengasih yang senantiasa memelihara hidup kami, yang turut bergumul bersama kami dalam berbagai dinamika hidup kami. Terima kasih karena Tuhan tetap setia walaupun kami sering tidak setia. Tuhan tetap baik walau kami sering mengecewakan-Mu. Ya Tuhan, ampuni dosa kami, layakkan kami ya Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tetap berproses dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi ini. Mampukan kami untuk melakukan kebaikan bagi semua orang di sekitar kami. Peliharalah hidup kami ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Untuk itu kita persiapkan bacaan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat, yaitu kitab Amsal pasal yang ke-9, ayat yang ke-10, sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mendahului pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat. Saat malam hari ini kami akan membaca firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu mengampuni setiap salah dan dosa kami, membimbing dan menuntun kami ke dalam pembacaan firman-Mu. Sehingga saat di mana kami membaca firman-Mu Tuhan, kami boleh dibimbing, dituntun dan diajari apa maksud daripada firman-Mu.
Oleh karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat, berfirmanlah kepada kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Amsal pasal yang ke-9, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18, yang mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, ada satu cerita pada suatu saat di satu dusun di pedalaman, ada seorang petani yang berhasil mengundang orang-orang di dusun tersebut agar bersamanya dalam ibadah syukur yang ia adakan di rumahnya. Karena ia merasakan betapa baiknya Tuhan yang memberikan hasil panen yang luar biasa baginya. Di saat yang bersamaan, ada seorang yang juga dari dusun tersebut yang baru datang dari kota. Ia juga mengundang orang-orang yang ada di dusun tersebut agar bersama dengannya menikmati akan keberhasilannya selama merantau di kota lain dalam pesta pora yang sangat meriah yang diadakannya di rumahnya. Orang-orang di dusun tersebut bingung mau datang di acara yang mana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi di rumah masing-masing, tentunya dari cerita tersebut di atas, mungkin kita pernah mengalaminya. Bahkan kita pasti senang diundang seseorang
entah itu untuk makan siang, atau makan malam, atau ibadah syukur, atau acara mantenan atau resepsi pernikahan. Apalagi yang mengundang kita adalah orang yang sangat berarti dalam hidup kita. Wow, betapa senang hati kita. Opa, oma, bapak, ibu, dan anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Bagaimana jika undangan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan? Kita pasti bingung menentukan untuk datang pada undangan yang mana. Dan sudah menjadi kecenderungan manusia, kita akan memilih undangan untuk kita bisa hadir, yaitu yang menyenangkan hati kita. Namun, apakah pilihan kita tersebut tepat dan benar di hadapan Tuhan? Marilah bersama kita belajar dari kitab Amsal, agar kita tidak salah memilih dalam menentukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Amsal memberitahukan kepada kita bahwa hikmat berasal dari Tuhan. Dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Dari Amsal kita bisa belajar bagaimana nasihat-nasihat yang akan diberikan kepada kita. Dan perlu kita pahami, yaitu tema penting di dalam kitab Amsal itu berbicara tentang hikmat dan kebodohan. Jadi, hanya dua hal yang mendasari semua yang ada di dalam kitab Amsal, yaitu tentang hikmat dan kebodohan. Ada banyak nasihat yang diberikan agar orang menjadi bijak. Bila kita baca dan belajar dari Amsal pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-9 secara baik, maka ada 10 nasihat yang kita peroleh dari dalamnya. Yang pertama yaitu peringatan terhadap orang fasik. Yang kedua yaitu faedah atau manfaat daripada hikmat itu sendiri. Dan nasihat yang ketiga, yaitu berkat untuk kesetiaan kepada Allah. Keempat, nilai hikmat dalam masyarakat. 5, nasihat untuk mendapatkan hikmat. Yang keenam adalah 2 jalan. Di dalam kehidupan tidak banyak jalan. Amsal katakan ada hanya 2 jalan. Dan nasihat yang ke-7, bahaya perempuan nakal. Nasihat yang ke-8 yaitu mau memberikan pengertian kepada kita tentang peringatan hal perzinahan. Dan nasihat yang ke-9 masih kelanjutan daripada yang ke-8 tadi, yaitu tentang perzinahan. Dan nasihat yang ke-10 yaitu 2 jamuan atau 2 perjamuan. Dan malam ini Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, kita masuk
di dalam nasihat yang ke-10, yaitu 2 perjamuan. Berarti ada 2 undangan yang diberikan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Kalau Bapak Ibu setia membaca SBU, maka yang sudah membaca di pagi hari, itu sudah berbicara banyak tentang undangan hikmat. Oleh karena itu malam hari ini kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu undangan kebodohan. Kalau dipikir-pikir menurut akal sehat kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang ada di rumah, tentu kita bisa mengambil kesimpulan, kalau sudah judulnya aja undangan kebodohan, untuk apa kita mau hadir di dalam undangan tersebut? Nah, itu penting untuk kita bisa pahami. Pada kesempatan malam hari ini, kita mencoba melihat apa yang disampaikan menurut bacaan kita malam hari ini. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, itulah kelengkapan di dalam undangan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yaitu undangan hikmat pada ayat yang pertama pasal 9 ini sampai dengan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 hingga 18. Itulah bagian kita di malam hari ini. Bapak, Ibu, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, kalau kita membaca dengan baik bagian ini, maka kita melihat undangan ini dilaksanakan oleh perempuan yang diperintahkan. Pada bagian yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Pada bagian yang kedua, juga kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-13 yang mengatakan perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Berarti ada 2 sosok perempuan yang berbeda. Sosok perempuan yang pertama adalah perempuan yang sebagai pelayan Tuhan, yang taat kepada Tuhan, diperintahkan untuk menyampaikan undangan. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam ayat 13 tadi, justru sosok perempuan yang lain, yaitu perempuan yang bebal dan cerewet. Saya tidak mengatakan bahwa perempuan cerewet itu adalah perempuan yang bebal. Tidak, ibu-ibu, oma-oma, jangan salah menanggapinya. Nanti saya bertemu tidak lagi mau menyapa karena dianggap menyinggung perasaan oma-oma dan ibu-ibu atau nona-nona. Tidak seperti itu. Tetapi kita mau diajarkan bagaimana sosok perempuan yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah, yang melaksanakan tugas yang Allah perintahkan, yaitu menyampaikan undangan. Sama-sama punya tugas menyampaikan undangan. Undangan itu disampaikan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Sama-sama, baik yang berhikmat sebagai pelayan-pelayan perempuan yang taat kepada Tuhan, dia juga mengundang orang-orang yang tidak berpengalaman. Demikian juga
perempuan bebal cerewet ini, dia juga menyampaikan undangan kepada orang-orang yang juga tidak berpengalaman. Tetapi kita melihat isinya itu yang sangat penting untuk kita pahami, supaya kita belajar sungguh-sungguh di dalam menentukan pilihan terhadap setiap hal yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sangat jelas perbedaan yang disampaikan berdasarkan bagian-bagian yang sudah diberikan pemahaman kepada kita oleh Amsal ini. Orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepadanya. Dan orang yang sungguh bebal dan tidak tahan, bahkan suka melawan kepada Tuhan, dia menyampaikan hal-hal yang justru menyenangkan pribadinya, menyenangkan dirinya. Itulah bedanya. Dan disitulah kita bisa menentukan pilihan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Terkadang kita merasa kesulitan ketika saat di mana sungguh-sungguh kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan juga kedagingan kita menuntut kita untuk sesuatu yang juga harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti ini? Tidak ada pilihan lain, yaitu pilihan yang berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Dan hikmat daripada Tuhan itu datang kepada orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan setia kepadanya. Bila kita merasa bahwa di dalam perjalanan hidup kita berusaha untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan tidak pernah melupakannya, maka setiap persoalan datang, kita tidak mencoba berpikir dengan akal pikiran kita sendiri, tetapi kita mau belajar, datang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan, untuk mengambil keputusan di dalam situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang yang datang berseru kepadanya. Karena undangan Tuhan itu sangat luar biasa. Saya selalu sampaikan itu dalam setiap kesempatan melayani pemberitaan firman. Undangan Tuhan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak yang ada di rumah. Cobalah pegang kuat-kuat undangan Tuhan ini setiap hari. Yang mengatakan, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku, Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa undangan yang disertai dengan pernyataan kepastian akan kekuatan yang daripadanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu yang menjadi bagian bagi kita di ibadah di rumah masing-masing malam hari ini. Kita mau lihat betapa baiknya Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Maka dari itu, opa, oma, bapak, ibu, dan anak-anak, semua yang ada di rumah, mari coba kita pikirkan baik-baik. Ketika kita ada di dalam ibadah, contohnya ibadah malam hari ini di rumah masing-masing. Saya mau katakan, mau sampaikan bahwa itu berarti kita memenuhi undangan Tuhan. Dengan rasa syukur, opa, oma, bapak, ibu, anak-anak, semua
datang berkumpul di rumah masing-masing, menaikkan syukur kepada Tuhan, memenuhi undangan Tuhan atas apa yang sudah disediakannya bagi kita untuk menikmati di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk memilih supaya kita tidak salah pilih. Mari kita belajar daripada Amsal malam hari ini yang mau membawa kita untuk melihat hal-hal yang disediakan oleh Tuhan, yang pasti akan dinikmati bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dengan hal-hal yang hanya merasakan kenikmatan sesaat, tetapi setelah itu kita tidak lagi hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Dan itu sangat-sangat menyedihkan di dalam perjalanan kehidupan iman percaya bagi orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita ingat, setiap pengakuan sebagai anak-anak Tuhan, itu berarti kita juga mengakui bahwa kita adalah anak-anak yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya kita tetap ada di dalam jalurnya, di jalannya, di dalam kehendak daripada Dia, di dalam menghadapi setiap persoalan hidup, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Luar biasa, nanti Bapak Ibu baca secara baik-baik, ulang-ulang undangan kebodohan ini. Menawarkan hal-hal yang kita boleh merasakan memuaskan diri secara sesaat, tetapi akhirnya kita kehilangan. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-18, yaitu mengatakan tetapi orang itu tidak tahu, yaitu orang-orang yang memenuhi undangan kebodohan ini, bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundang ada di dalam dunia orang mati. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang ada di rumah, mari kita sungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kita mau belajar untuk setiap proses kehidupan kita, mengambil, menentukan pilihan-pilihan, baik itu anak-anak muda di dalam menentukan pilihan untuk teman hidup, membangun rumah tangga ke depan, ataupun bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja di dalam pilihan-pilihan menentukan, di dalam membimbing menuntun anak-anak, ataupun bagi saudara-saudari yang sudah menyelesaikan perkuliahannya dan mau melanjutkan mencari pekerjaan. Semua ini membawa kita kepada pilihan-pilihan yang kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, jangan pernah ragu akan firman Tuhan yang memberikan kepastian kepada kita bahwa hikmat itu hanya datang daripada Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak berada di dalam kesia-siaan. Dengarkan baik-baik di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Itu mengatakan kepada kita, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Khususnya bagi anak-anak yang ada di rumah, kalau ada nasihat-nasihat, didikan, ajaran-ajaran dari papa, mama, orang tua di rumah, dengarkan baik-baik.
Firman Tuhan sudah katakan, itu akan membawa kepada jalan yang benar dengan jaminan masa depan di dalam tangan Tuhan. Terkadang nasihat itu keras, terkadang ajaran itu tidak seperti yang anak-anak inginkan. Tetapi marilah kita berpijak, kita berdiri di atas dasar firman Tuhan, supaya kehidupan rumah tangga, keluarga masing-masing, baik orang tua dan anak-anak, semuanya adalah orang-orang yang memenuhi undangan hikmat, bukan undangan kebodohan, sehingga menjamin kehidupan ke depan bersama Tuhan. Sekalipun kenyataan Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari di rumah masing-masing, saat ini kondisi belum berubah. Kita masih berada di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan? Semua berusaha sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, baik pemerintah melalui tim para medis, para dokter, perawat, dan relawan-relawan untuk melakukan tindakan-tindakan bagi yang sudah terpapar COVID-19 ini, supaya mereka boleh dipulihkan, disembuhkan. Namun apa arti semuanya itu? Kalau opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, kita sendiri tidak belajar memulai patuhi semua itu dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kita belajar untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh protokol kesehatan. Kita belajar dari rumah masing-masing. Hal sekecil itu akan berdampak yang besar. Kita percaya bahwa jikalau semua orang, semua masyarakat dunia ini, termasuk kita yang ada di Jawa Timur ini, khususnya di Surabaya, bila kita melakukan semua dengan baik, Tuhan Yesus sendiri akan bertindak. Dia akan menolong kita, membawa kita, menikmati apa yang sudah Dia sediakan dan janjikan. Dan janji itu selalu ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan mencari keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang ada di rumah, mari kita masuk di dalam doa syafaat malam hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Allah, sumber hikmat. Kesempatan ini Engkau sudah bawa kami selaku persekutuan di rumah kami masing-masing, orang tua, anak-anak. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus-Mu, sehingga langkah-langkah kehidupan kami ke depan, kami tidak membiarkan berlalu dengan sia-sia, tetapi kami mau dibimbing, dituntun oleh-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah tanamkan hikmat,
pengetahuan yang mendatangkan kepandaian menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Berilah kami kekuatan dan kemampuan agar kami siap masuk di dalam proses-Mu. Sebagai persekutuan bersama malam hari ini Tuhan, kami sehati berdoa bagi gereja-gereja dalam pelayanan dan kesaksian, baik itu kesaksian pelayanan dan keesaan gereja di Indonesia, baik itu peribadahan yang dilaksanakan bagaimana saat ini di rumah-rumah masing-masing. Tuhan Yesus, tolong setiap kami yang ada di berbagai macam pergumulan-pergumulan saat ini yang kami hadapi, supaya kami tidak berputus asa karena merasa bahwa seolah-olah tidak ada jawaban Tuhan atas situasi kondisi ini. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup bersyukur senantiasa kepadamu di dalam segala hal, karena di dalam itulah Engkau nyatakan kuasa-Mu yang sempurna. Jangkau setiap kami yang ada di dalam pergumulan-pergumulan masing-masing, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak-anak, baik sebagai karyawan-karyawati, baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai kepala rumah tangga. Tolong semuanya Tuhan, supaya kami tetap dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa di dalam situasi dan kondisi ini, agar selaku jemaat kami terus berpartisipasi di dalam menunjang kegiatan yang berlangsung di dalam Jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya melalui kegiatan pembangunan ekonomi gereja jemaat. Tuhan mampukan setiap kami untuk melakukan apa yang dapat kami lakukan. Biar semuanya itu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau juga tetap ada bersama-sama dengan setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah jemaat yang saat ini sedang mencari pekerjaan dalam situasi kondisi yang sulit. Selalu ada jalan keluar-Mu Tuhan. Nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Dan juga bagi jemaat-Mu yang terdampak COVID-19 ini, yang diputuskan hubungan kerja dengan tempat-tempat mereka bekerja atau perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja. Jauhkan mereka dari keputusasaan dan kebimbangan, tetapi bawa mereka Tuhan melalui hikmat yang Engkau tanamkan, agar supaya memunculkan keterampilan-keterampilan yang dapat dilakukan, yang dapat dikerjakan untuk mendatangkan hasil berkat bagi kehidupan keluarga. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh jemaat-jemaat-Mu. Biar semangat untuk melakukan Tuhan itu terus terjadi dan berlangsung. Terima kasih Bapa, kami tetap serahkan akan pergaulan anak-anak kami. Keluarga yang merindukan anak-anak bertumbuh secara baik, baik di tengah keluarga, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pergaulan mereka, di sekolah-sekolah mereka. Bapa tolong mereka. Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka, bimbing, tuntun, supaya semuanya Tuhan belajar hidup takut akan Engkau, sehingga semuanya Tuhan menikmati sukacita di dalam Tuhan. Kami terus menopang berdoa bagi Majelis Sinode GPIB dalam persiapan persidangan sinode yang akan datang. Tuhan Yesus tolong, supaya apapun juga yang dipersiapkan, semuanya berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan persidangan sinode yang akan datang, semuanya berjalan dalam pimpinan dan tuntunan-Mu. Tidak terkecuali kami terus berdoa bagi Akademi Kebidanan Gria Husada GPIB yang dalam pengembangan situasi dan kondisi seperti ini. Bapa terus buka berjalan agar supaya Akademi Kebidanan Gria Husada ini terus berlangsung. Berikan kekuatan juga para pengajar-pengajar, demikian juga para mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana. Tuhan Engkau ada bersama-sama.
Terima kasih Bapa di surga, bangsa dan negara kami juga menjadi pergumulan kami, khususnya dalam wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Demikian juga mulai bermunculan wabah demam berdarah di Indonesia. Tuhan Yesus tolong supaya di dalam situasi dan kondisi ini kami terus belajar untuk taat kepada apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh protokol kesehatan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami terus melakukan dengan baik dan dengan penuh syukur, sehingga kerinduan dan harapan kami boleh tercapai. Terima kasih ya Bapa di surga. Terus kami menyerahkan keutuhan bangsa dalam kesatuan NKRI. Kami serahkan keamanan dan ketertiban hidup berbangsa ke dalam tangan kasih-Mu. Jauhkan dari berbagai macam pertikaian, jauhkan dari berbagai kesalahpahaman yang terus ditimbulkan. Biarlah Bapa, kekuatan Engkau nyatakan bagi para pemimpin bangsa kami, dari yang ada di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga sampai kepada pemerintahan di tingkat yang terendah sekalipun, RW dan RT di mana kami berada. Biar semuanya Tuhan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa menopang bagi semua jemaat yang sakit dan juga dalam pemulihan. Kami mau berdoa bagi Bapak dan Ibu Lohena Pesi, Bapak Santoso Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sujianto Foy, Ibu Paulina Teleu, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Pitoyos Kurman, Ibu Rohana Tarigan, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Ibu Grace Mas Paitela Apitule, Bapak Prasojo, dan Bapak dan Ibu Niki Julu, Bapak Arsid, Ibu Farida Apitule, juga Ibu M. Simanjuntak, Ibu Pandaerot, Bapak Christian Baitanu, Bapak Robin William Jawa, juga Ibu Ivone Samola Senduk. Bapa di surga, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam kondisi lemah tubuh dan juga masih dalam pemulihan-pemulihan ini. Biarlah sukacita iman yang Engkau berikan, Engkau nyatakan, membawa mereka menikmati akan kesembuhan daripada Engkau sendiri. Karena semuanya hanya terjadi dan berlangsung hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di tengah jemaat kami, yang ada dalam pergumulan-pergumulan yang kami tidak tahu persis, tetapi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Keluarga Ibu Temi Alexander Luntungan, dengan anak Katlea, Eklesia, dan Brian. Kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu Pendeta Yance Wairisal, juga dengan anak-anak Krista, Ariel, Rekwel, Cyril, dan Gabriel. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Darbio Prasetyo Hadi. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Debbie Christine Huliselan dengan anak Marino. Dan juga kami berdoa bagi keluarga Bapak dan Ibu Supriyatno dengan anak Gabriela dan Immanuel. Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang kami doakan saat ini. Engkau yang lebih tahu persis pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan bersama-Mu mereka boleh dapat menjalani kehidupan dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap berdoa bagi semua opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang mengalami hari ulang tahun dalam sepekan yang berjalan ini. Tuhan Yesus, Engkau hadir dan memberikan sukacita bagi semuanya Bapa. Di dalam ulang tahun kelahiran mereka,
biarlah Tuhan tambahkan kekuasaan-Mu meliputi semuanya Bapa, sehingga apapun kondisi yang dihadapi dan alami, rasa syukur tidak putus-putusnya dinaikkan sebab Engkau tidak pernah berubah. Engkau baik saat, dulu, sekarang, dan akan datang. Itu juga boleh menyertai keluarga-keluarga yang boleh memasuki ulang tahun perkawinan. Di dalam sepekan yang berjalan ini, Tuhan Yesus memberkati rumah tangga masing-masing, hingga semuanya boleh menjalaninya dengan penuh percaya bersama Tuhan, menjadi alat yang dipakainya untuk menyampaikan kabar baik, tidak hanya bagi keluarga masing-masing, tetapi untuk orang lain. Di mana berjumpa, biarlah kabar baik itu menjadi bukti nyata bahwa setiap anak-anak Tuhan punya tanggung jawab untuk melakukan yang baik bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah kesempatan ini di atas setiap doa-doa dan permohonan kami, biarlah boleh Engkau sempurnakan melalui doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber hidupku, susah dan senang, ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengaku bahwa semua harta kekayaan adalah pemberian-Mu semata-mata.
tubuh, roh, dan jiwa kami, Engkaulah yang memberikannya. Oleh karena itu, kami memuliakan nama-Mu melalui korban persembahan ini. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang ada di rumah, marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama malam hari ini. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Menduakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.